Oke, baiklah. Oke, sampai langsungnya. Hari ini kita akan belajar dan juga sharing-sharing banget seputar live streaming. Oke, kita mulai sekarang atau gimana nih, Kak Sofia? Oke, boleh Kak aku izin coba share screen dulu ya? Oke deh. Oke, sambil kita tunggu share screen-nya nih masih belum kelihatan. Jadi gimana nih, teman-teman udah sering live streaming kah? Tadi pernah live streaming, ada yang belum ya? Iya, aku pernah, aku udah. Keren-keren gitu. Oke, sambil kita tunggu share screen-nya ya. Halo Kak Maria yang baru bergabung. Oke, share screen-nya masih belum ada ya Kak Sevia ya? Iya Kak, belum. Nih lagi pending sebentar ya. Oke. Boleh dong aku di-share ada dari akunnya teman-teman nih, Kak Jabar, tadi itu Ola, Kak Maria, tadi ada Kak Mesia. Boleh dong tulis di kolom chat nama akunnya apa biar aku juga bisa ikutan chat di TikToknya nih. Ini masih belum ya? Oke, ini ada, aku coba lihat punya Kak Jabar ya. Coba lihat nih. Namanya Jabar Store ya. Coba nih, sambil aku cek ya sambil nungguin share screen. Ya, kalau boleh tahu Kak Jabar biasa eh, eh, biasanya live streamingnya dari jam berapa Kak? Setiap hari apa? Ini, oh, oke. Kak Jabar ini ya apa produknya lebih ke fashion ya? Oke, kalau kalau wah kayaknya kalau dari namanya nih lebih ke ini ya apa namanya make up, skincare. Wow, kalau kan betul lebih banyak apa namanya produk-produk beauty nih. Ada make up, ada skincare, ya. Hmm. Aku tiap hari cuma malam aja sementara ini Kak, biasanya 2 kali sehari. Ya, jadi untuk sementara masih malam aja ya, berarti sehari 1 kali, tapi biasanya 2 kali sehari. Oke, oke. Ya. Ini aku coba next dulu ya Kak Sevian. Ini aku akan menjelaskan materi sedikit. Nanti kita akan apa namanya eh, lebih banyaknya berdiskusi. Jadi kalau misalkan kakak-kakak ada pertanyaan itu bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat aja, nanti kita diskusi bareng gitu. Oke. Nah, ini dia nih. Sebelum kita masuk ke inti materi, aku mau eh, coba ngetes eh, teman-teman dulu nih. Kira-kira kalau kita lihat nih dari video live streaming ini,
apa tugas dari seorang host live shopping berdasarkan video itu. Boleh di-play videonya kasih dia. Oh oke. Kita nggak usah puter dulu videonya, tapi aku mau deh dari kakak-kakak bisa apa namanya tulis di kolom chat atau raise kira-kira tugas dari seorang host shopping itu apa sih? Boleh ya? Kita sambil ternyata videonya bisa di play. Tapi mungkin suaranya nggak ada, nggak apa-apa. Oke, ada yang tahu tugas seorang host live shopping itu apa? Oke, ini boleh Tamaria. Tamaria kira-kira tahu tugas seorang host live shopping itu apa? Kita next aja dulu dengan next Kak ya. Oke, jadi live shopping atau TikTok live shopping itu apa sih? Nah, kalau kita lihat ya, live shopping itu di situ adalah tempat bertemunya antara penjual ataupun afiliator itu bertemu dengan konsumen secara online atau uh, host yang lagi jalan itu bisa berinteraksi dan juga membangun engagement. Engagement itu apa namanya interaksi juga ya secara langsung dengan pembeli ya, tapi melalui media digital gitu. Nah ini belajar yang jawab nih Kak, olah nih tugas seorang host live chatting itu mempromosikan dan menjelaskan produk yang ada di etalase. Betul, jadi tugas seorang live streamer host itu adalah mempromosikan produk yang ada di etalase atau yang ada di keranjang kuning atau di platform lain tuh ada di apa namanya etalase ya kayak gitu. Boleh di next video. Jadi nah tugas seorang host itu kan mempromosikan dan juga kita harus mempersiapkan beberapa hal yang nantinya akan diperlukan untuk live streaming ya. Yang pertama, pagi sih yang harus kita siapkan sebelum live dan juga saat live. Yang pertama adalah mempersiapkan produk karena kenapa kita harus mempersiapkan produk? Karena produk itu akan kita jual dan kita harus tahu dulu nih produk mana yang mau kita jual sehingga kita bisa belajar produk knowledge-nya dan juga kita bisa apa namanya pajang ya produknya di depan kayak dijajarin gitu di depan kita jadi saat kita kelihatan itu akan lebih menarik lagi jadi kita harus mempersiapkan produk lalu yang kedua membuatkan script jadi kan saat kita lihat oh kita mau jual apa produknya apa itu kita bisa bikin script per produknya yang isinya ada produk knowledge manfaat produk kegunaan produk fungsinya ingredientsnya apa bahannya terbuat dari apa itu kita harus bikin scriptnya. Kenapa kita harus bikin scriptnya ya supaya tadi pembeli jadi lebih tertarik dan juga yakin gitu mau beli di toko kita. Nah yang ketiga ini adalah buat countdown live. Kenapa kita harus bikin countdown live? Supaya live kita tertata rapi. Jadi ada openingnya, ada call to actionnya, terus ada product knowledge-nya, ada call to actionnya lagi seorang mau beli, terus ada produk produk knowledge, ada call to action, terus ada penutupan, ada gimmick, ada promosi, itu kita susun di rundown mas ini. Jadi supaya orang lebih tertarik lagi buat beli produk kita. Dan itu harus ada gimmick-gimmicknya tuh dimasukin di rundown lah. Supaya nanti ketika kita live streaming selama 1 sampai 2 jam atau 2-3 jam itu kita nggak bingung mau ngomongin apa aja gitu. Yang keempat, mempersiapkan hal-hal operasional. Hal-hal operasional itu contohnya kayak lighting, terus apa namanya produknya yang di depan yang mau dipajang, background light, kontak,
terus tripod. Jadi ketika kita mau live streaming, kita udah nggak usah nyari-nyari lagi tuh, mana nih barangnya, gitu. Terus yang kelima itu ada buat video teaser. Video teaser ini fungsinya adalah supaya orang-orang itu tahu kapan kita mau live streaming. Jadi kita bikin video teaser, kita upload di TikTok sebelum kita live streaming. Kan 1 hari sebelum live streaming atau beberapa jam sebelum live streaming. Supaya orang ingat, oh apa namanya, si Kak si Ola nih mau live streaming hari ini jam 4, terus produknya murah-murah banget lagi, nanti pasang alarm buat nonton Kak Beauty Ola gitu. Makanya kita penting membuat video teaser. Boleh di next. Oke, nah ini kita coba cari tahu keunggulan produk tempat makan ini ya. Boleh di-share ke Sofia. Nanti teman-teman sambil nonton produknya sambil bisa kira-kira keunggulan produknya apa sih. Nah ini kan nggak ada suaranya ya, tapi kita bisa memvisualisasikan dengan gambarnya, dengan videonya. Jadi ceritanya ini adalah tempat makan itu bisa kita susun ya, isinya tuh ada 4 susun, jadi kita bisa masukin 4 varian menu yang berbeda di dalam tempat makan itu. Terus sudah bonus sama garpu dan juga sendoknya juga tuh. Ya jadi apa namanya, kita harus tahu nih kelebihan produk itu apa. Kayak tadi tempat makan itu dia tuh keunggulan produknya tuh apa aja sih gitu. Boleh di next lagi Kak Setia. Hmm. Nah ini dia nih produk knowledge ya. Produk knowledge-nya itu adalah karakteristik, terus ada gini, ada kelebihan, ada pembinaan, terus ada harga produk. Kita harus hafal 4 macam produk knowledge itu supaya ketika kita menawarkan saat live stream itu orang jadi lebih percaya, apalagi kalau ngebawa ini itu sambil semangat. Jadi kalau misalnya kita semangat ngejelasin produknya, terus apa namanya, kata-kata yang kita sampaikan itu jelas, karakteristiknya itu jelas, penggunaannya, apalagi tuh orang biasanya akan lebih tertarik ketika kita tuh semangat nyampein harga. Karena tuh harganya tuh murah Kak, yuk beli check out yuk, nih harganya yang persuasif itu dengan cara semangat gitu. Jadi itu akan lebih menarik untuk produk knowledge-nya gitu. Boleh di next lagi. Nah ini dia, script live shopping ini penting banget ya. Yang pertama itu adalah pembukaan, kayak halo, perkenalkan aku Beauty Ola. Kali ini aku akan live streaming selama 2 sampai 3 jam dengan produk-produk terbaru ini dan murah meriah. Jangan lupa sapa-sapa penggemar gini. Aku mau sapa-sapa penggemar nih. Ada Kak A, ada Kak B, gitu. Terus kalau untuk pengenalan produk nih, langsung kita ambil produknya nih. Aku ada produk air mineral. Ini harganya murah banget dari harga, karena dari harga 7.000, jadi sekarang cuma Rp1.000 aja nih. Jadi buruan kita check out ya produk air mineral ini. Nah, apalagi waktu kita bilang info promosi ini tuh promosi itu menggebu-gebu gitu loh saat kita nyampein info promosi. Ini nih promosi lagi murah banget loh, teman-teman beli nih sekarang ditambah pakai aksesoris gitu. Terus ada juga penutup ini kita lebih ke greeting sih ya. Terima kasih sudah menonton live streaming saya. Jangan lupa buat join live streaming saya nanti di jam sekian. Kita ingetin kita mau live streaming jam berapa. Ingetin juga yang udah beli, jangan lupa di payment. Paymentnya bisa via apa aja kayak gitu. Jadi next lagi. Nah,
ini nggak ada suaranya ya, jadi kita sambil ada tulisannya secara menulis script live streaming. Yang pertama, kita harus tentukan tema dan tujuan live streaming kita nih. Yang pertama, temanya pasti harus menarik ya. Kita bikin live streaming itu kita harus nih temanya, harus nih idenya itu yang lebih menarik lagi. Misalkan kita pakai apa namanya kostum cosplay, kostum anime kayak gitu, atau kita sambil tutorial make up ala-ala cosplay kayak gitu. Terus nih ada menentukan strategi berdasarkan periode waktu. Contohnya kayak gimana sih menentukan strategi dengan periode waktu? Kita tuh harus ini ya menentukan strategi kapan harus ada sesi tanya jawab, kapan harus promosi, kapan gini, kita tentukan saat live streaming. Kita harus ada kayak misalkan promonya mau pakai spin kayak gitu. Nah ini bisa di screenshot tadi template dari script live chatting itu sendiri. Boleh di next ya. Nah, ini dia. Siapkan si selling produk ini. Supaya lebih menarik lagi, nama produknya itu harus kita hafal, nggak boleh lupa. Manfaat produknya juga. Misalkan air mineral ini, manfaat produknya apa sih buat tubuh kita? Yaitu menghilangkan dehidrasi. Keunikan dari produknya, ini produknya cuma lurus gitu doang, nggak kayak mata sebelah yang ada lengkungan-lengkungannya. Ini lebih gampang dibawa. Terus ada kemasan produknya nih di sini warnanya lucu kayak gitu. Jelasin ya. Boleh di next lagi. Terus untuk siapa sih produk ini dibutuhin? Kalau yang butuh air mineral udah pasti semua orang kayak gitu. Terus cara penggunaan produknya gimana? Ya tinggal dibuka terus diminum. Harga dan promosi produk. Harganya tuh eh, harga aslinya berapa sih? Misalkan harga asli produknya tuh harganya 50.000 gitu kan. Tapi kalau lagi promo jadi cuma 20.000. Itu kita bisa tambahin aksesoris di depan kayak gini. Di depannya kita tempelin handphone atau ditempelin kertas atau nunjukin itu harganya promo. Yang kedelapan adalah cara membeli produknya tuh kayak gimana. Jadi, boleh di next lagi. Nah ini dia peralatan live streaming shop nih. Boleh di next. Jadi selain script, selain produk knowledge, kita juga harus apa namanya setting tempatnya dan segala macam ya. Nah ini adalah setting ruangan live streaming nih. Kalau misalkan kita seperti toko itu lebih bagus untuk produk fashion kayak Kak Jabar tadi ya. Apa namanya eh, ruangannya kita setting seperti toko supaya lebih menarik ya kayak berdiri. Nah kalau Kak Beautyola itu bisa dengan cara didekatkan karena kan make up ya, jadi jangan terlalu jauh tapi dekat terus sambil make upan begitu. Boleh di next lagi. Nah ini ya selain peralatan yang kita atur tadi, yang paling penting sih sebenarnya yang utama itu adalah lampu. Lampu itu usahakan tuh kita cari pencahayaan yang terang, maksudnya usahakan untuk live streaming itu di pagi hari, siang hari atau sore hari ketika cahaya matahari itu masih bagus gitu. Ya boleh di play videonya dan juga hindari live streaming itu di malam hari karena kalau misalkan malam hari itu udah nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah peralatan. Jadi apakah kita harus menggunakan peralatan yang mahal? Itu tidak. Dicoba.
Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk live streaming. Kita harus menggunakan peralatan-peralatan yang tadi ya, terutama itu adalah sebenarnya itu lampu. Jadi kalau misalkan teman-teman pencahayaan apa namanya pencahayaannya udah bagus, lampu yang lightingnya udah apa namanya udah terang, udah konstan di video tuh at least nggak usah apa namanya muluk-muluk, yang penting itu videonya tuh terang dan jelas kayak gitu, sehingga produk-produknya bisa terlihat dan orang semakin menarik untuk beli kayak gitu. Boleh di next lagi. Nah ini dia atur cahaya yang streaming boleh di play Cassia nih adalah tips ya untuk mendapatkan cahaya streaming yang bagus. Kurang lebih kayak gitu cara mendapatkan cahaya yang bagus. Kita bisa berada di ruangan terang kayak gini, contohnya kayak aku nih, aku lagi ada di ruangan yang cahayanya cukup terang. Wait, sebentar aku coba naikin sedikit. Nah, contohnya kayak gini, ini kan cahayanya terang ya, jadi orang semakin tertarik buat beli apa namanya produk yang aku punya dan aku jual di TikTok Shop kayak gitu. Boleh di next lagi Kak Sofia. Nah, ini adalah memulai lah di shop. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah cara opening live chat tadi ya. Jadi kan tadi tahapan live stream itu ada opening, menyampaikan produk, terus promosi, terus yang terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah cara opening. Kita play, Kak Sofia. Oh, oke. Sebelum kita sambil di play, sambil dijelaskan ya, aku jelaskan karena kan videonya itu nggak ada suaranya. Jadi yang pertama itu harus ada greeting. Greeting itu ya kayak perkenalan, halo semuanya, selamat pagi, selamat bergabung di toko aku. Terus yang kedua itu adalah perkenalan toko. Perkenalan toko itu kayak apa namanya? Uh, Selamat datang di toko Happy Shopping dan bersama aku Charlie di sini. Di sini aku akan adain promo-promo yang menarik selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi teman-teman pastiin untuk stay di live aku karena kita nggak tahu mau keluarin produk yang promo ini tuh kapan sih. Jadi teman-teman harus standby di live aku supaya nggak kehabisan barang-barang yang aku punya. Jadi ada greetingnya, ada perkenalan toko, perkenalan host, info promo dan waktu live, info produk pertama. Nah, itu harus ada tuh. Jadi walaupun kita apa namanya opening live stream itu tetap harus ada 5 unsur penting ini kayak yang tadi aku contohin gitu. Boleh kita next, kasih ya. Nah, ini adalah cara menyampaikan produk ya. Cara menyampaikan produk itu ada 6 tahapan atau 6 tips yang harus teman-teman masukin ke dalam script dalam menyampaikan produk. Yang pertama, nama produk, kelebihan produk, harga dan promo, stok produk, cara pembelian, dan juga call to action. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ya, di sini aku udah ada produk, yaitu namanya Pristin. Ya, produknya tuh keren banget. Jadi, dia itu ada pH-nya, dan pH-nya tuh bagus banget nih. pH-nya tuh udah 8 plus atau pH alkalin. Jadi, ini tuh udah pH-nya udah tinggi, bagus banget buat kulit.
Nah, terus teman-teman ini tuh bisa dimasukin ke apa namanya, ke saku tas karena bentuknya tuh lurus, gak susah. Kalau yang melengkung-lengkung itu kan kita susah banget ya masukin ke dalam tas, tapi karena ini dia lurus, ini mempermudah kita buat masukin ke dalam tas. Dan itu harganya itu murah banget. Yang tadinya harga itu 50.000, karena di live aku sekarang nih, teman-teman, dengan harga 30.000 itu udah dapetin 4 botol Pristine ya. Ini tuh promonya tuh lagi murah banget. Jadi tuh teman-teman bisa check out ya di keranjang 8 aku. Stoknya tuh terbatas. Stoknya tuh cuma ada kurang lebih 40 bundling, 40 bundling Pristine. Satu bundling itu isinya 4 botol Pristine dengan harga 30.000. Dan teman-teman tuh cara belinya tuh gampang banget. Cara belinya tuh teman-teman set up sekarang, terus teman-teman bisa bayar, bisa COD, bisa M-Banking, bisa pakai GoPay, Dana, OVO, itu mudah banget. Jadi tinggal klik langsung beli, tinggal tunggu di rumah aja. Yuk teman-teman buruan beli sekarang dan juga di check out. Nah, barusan yang aku contohin itu udah masuk apa namanya, 6 rangkaian ini udah ada nama produknya. Kelebihan produknya. Kelebihan produknya itu tadi yang aku sebutin adalah pH-nya ada 8 plus. Harganya. Promonya apa? Promonya bundling beli 4 harganya cuma 30.000. Sedangkan kalau beli satu harganya 50.000 gitu. Terus stok produknya tadi aku udah bilang stoknya cuma ada 40 bundling aja ya. Cara pembelian itu bisa OVO, bisa GoPay, kartu isi daripada kehabisan. Itu namanya adalah kartu exchange. Boleh di next kasus ya. Dan di next aja, nggak usah videonya, nggak usah di play. Nah ini adalah cara menutup live shopping ya. Yang pertama, ingatkan produk yang dijual. Ingatkan pembayaran, informasikan pengiriman, ingatkan live berikutnya, dan juga greeting ya. Jadi aku coba contohin lagi. Nah, teman-teman nih ya, buruan dibeli, peristinya keburu kehabisan karena setelah live aku berakhir, harga itu kembali normal. Dan buat teman-teman yang udah check out ya, udah masukin ke keranjang nih si buruan dibayar sekarang ya. Bayarnya kayak gimana? Bayarnya teman-teman bisa via COD, M-Banking, OVO, Dana ya. Dan kita tuh estimasi pengirimannya tuh 2 sampai 3 hari. Cepet banget kan kalau misalkan teman-teman pakai yang instan itu nyampainya tuh cuma 1 sampai 2 jam aja ke daerah teman-teman. Ya untuk yang di area Jabodetabek aja, tapi yang bisa instan ya. Tapi kalau di luar Jabodetabek itu harus nunggu 2 sampai 3 hari. Tinggal lama. Nah, teman-teman, kalau mau join, mau tahu produk promo aku lainnya, teman-teman bisa join di live aku berikutnya, itu ada di jam 3 pas ya. Jadi teman-teman pastiin jangan sampai ketinggalan jam 3 pas, karena kan ada produk promo menarik lainnya. Aku Shirley dan aku pamit undur diri. Gitu. Itu adalah cara menutup live shopping ya, walaupun sebentar, tapi itu harus mencakup 5 unsur ini. Gitu. Boleh di next lagi. Kak Cecilia. Nah, ini adalah cara pin produk saat live kita berlangsung. Ya, ini live pin produk ini juga penting buat teman-teman supaya produknya itu tetap disematkan ya, dan ini harus berulang kali. Misalkan teman-teman udah ngepin nih, per 10 detik itu bisa dipin lagi, dipin lagi, dipin lagi. Oke,
Oke, boleh di next lagi Kak Sylvia. Nah, ini adalah cara meningkatkan views live shopping ya. Di sini aku dapat apa namanya? Nah, kemudian dapat tips langsung ya cara menarik penonton melalui live shopping agar penontonnya tuh banyak. Yang pertama nih ya, melalui personality. Jadi teman-teman ketika live shopping itu penting juga untuk menarik penonton itu melalui personality. Caranya gimana? Yang pertama, fokus pada penonton ya. Penonton itu akan lebih terasa ya interaksinya itu ketika hostnya itu fokus pada penontonnya. Jadi harus disapa terus penontonnya ya. Interaktif dan ada aksi yang diharapkan. Jadi misalkan interaktif dan ada aksi itu maksudnya gimana sih? Yuk teman pertama tuh ngajakin komen ya. Ngajakin komen, ngajakin jawab pertanyaan, terus fee-nya itu adalah kita apa namanya? Misalkan ada penonton tuh komen kayak, Kak, belum cobain produknya. Nah, itu terus cobain tuh produknya. Itu adalah aksi yang dia harapkan. Terus ada menguasai detail produk. Makanya sebelum kita live streaming, pastikan kita udah bikin key selling point tadi. Supaya kita ya kelihatan paham gitu sama detail produknya. Terus yang keempat adalah memahami kebutuhan audiens. Kita juga harus paham audiens kita itu butuhnya apa sih yang dicari sama audiens kita. Misalkan ternyata kita make up nih kayak Kak Beautyola ya, oh ternyata make up tuh sekarang tuh yang lagi rame tuh produknya The Originate nih. Wah, kita harus tahu nih The Originate nih kira-kira cocok nggak ya untuk audiens aku yang mayoritas tuh pengen belajar make up atau apa begitu. Yang kelima terakhir itu adalah mengarahkan audiens. Kita tuh harus mengarahkan audiens untuk check out produk yang kita punya gitu. Jadi bisa diterapkan lima trik ini untuk menarik penontonnya melalui personality. Boleh di next lagi, Kak Sofia? Nah, ini adalah menarik penonton melalui ekspresi diri ya. Itu tuh kalau live streaming tuh harus apa namanya dapat mengekspresikan diri kita juga nih. Itu pertama kita tuh harus menyampaikan materi itu secara energik kayak semangat gitu ya, ceria, ya. Terus murah senyum. Jadi kalau kita lihat sih usahain tuh jangan cemburu, tapi tuh senyum kayak gitu. Terus ada apa lagi nih? Layarnya itu. Oke. Terus kita harus melihat ke kamera ini. Jadi ketika kita melihat kamera itu kita akan jadi lebih penonton tuh akan terasa diperhatikan ketika kita melihat ke arah kamera. Terus yang kelima, intonasi suara itu harus jelas dan juga pas. Nggak boleh terlalu buru-buru, tapi nggak boleh kayak tomar, tomor, nggak boleh kayak lesu, letih. Kalau lesu itu tuh kayak siapa yang mau nonton live streaming kita gitu. Yang terakhir itu adalah gestur yang tepat. Kita tuh punya gestur kalau kita mau make up, ya kita gesturnya yang benar nih. Ini loh make upnya kayak gini. Biasanya orang tuh lebih tertarik tuh nonton nonton jualan makeup tuh sambil tutorial juga gitu, sambil ditunjukin kan kalau tutorial gitu. Boleh di next lagi Kak Cynthia. Nah ini dia ya, berpenampilan yang menarik. Jadi kalau kita live streaming itu kita pastiin bajunya tuh nggak harus bagus tapi at least rapi, jilbabnya rapi, mukanya tuh ceria, mukanya tuh fresh gitu, udah cuci muka ya. Jadi orang tuh ngeliatnya enak dan juga menarik gitu. Nggak harus pakai baju yang gimana-gimana, yang penting rapih aja gitu. Nggak kusut gitu. Boleh di next lagi. Nah ini dia ya, kita harus follow script kita. Opening tuh paling lama durasinya berapa sih? 5 menit aja tuh cukup. Promosi 5-10 menit. Itu cukup banget untuk menyampaikan promosi di awal atau di belakang. Dan terus produk intro itu 5 sampai 10 menit ya per produk.
Ini per produk ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 10 produk ya 5 sampai 10 menit kali 5 produk atau 10 produk gitu. Jadi emang lama ya. Jadi nggak yang sejam tuh kita mau ngomongin apa sih? Tuh, kan satu produk kita bisa produk introduction-nya atau produk perkenalan produknya itu 5 sampai 10 menit gitu. Terus ada promosinya 5 sampai 10 menit juga di akhir, dan jangan lupa call to action. Call to action ini penting banget, itu 2 sampai 3 menit per produk. Jadi kalau misalkan kali 10 berarti udah 20 menit sendiri untuk call to action-nya. Jadi nggak usah takut kehabisan kata-kata selama kita follow script ini. Gitu. Boleh di next lagi? Nah ini ya, berikan call to action itu yang kayak gimana sih? Call to action itu ya kayak gini. Pertama, mengingatkan untuk segera check out dengan menghitung mundur. Ini trik yang biasanya kalau kita nonton live streaming itu banyak orang pakai. Contohnya, ya teman-teman ya, jangan lupa check out nih. Sekarang juga ya, kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita keluarin produknya yang promo. Teman-teman jangan lupa ya, keburu kehabisan buruan check out. Begitu. Atau yang kedua, mengingatkan stok barang yang terbatas dan hampir habis. Biasanya kalau kita mengingatkan stok barang yang mau habis, orang tuh jadi kayak, ah aku takut banget sih ketinggalan nanti terusnya habis gitu. Contohnya kayak gini, 100 orang udah check out produk kita ya kak ya. Jadi tuh teman-teman ya kakak-kakak, sih cepetan deh beli produk kita ya. Karena tuh stoknya tuh bentar lagi sold out nih ya, dan terbatas. Kalau kita udah sold out, kita nggak bakalan jual produk ini lagi. Ini limited edition, teman-teman harus buruan check out. Nah, biasanya tuh kalau kita kayak gitu, orang-orang tuh jadi lebih menggebu-gebu buat buru-buru check out gitu. Dan terakhir, itu adalah menekankan harga spesial hanya saat live streaming. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini ya, kita ada diskon 50% loh dari harga awal ya. Yang tadinya 3.000 sekarang jadi cuma 1.500 aja nih kakak-kakak, karena diskon 50% ya. Jadi yuk kakak-kakak langsung ya di check out produknya sekarang juga daripada nggak dapet diskon 50%. Nah, itu kita tekankan harga spesialnya dan juga diskonnya nih. Gitu. Boleh di next lagi? Ini adalah hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan di live shopping nih. Kalau yang tidak, yang boleh kita lakukan ya, yang boleh nih yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, pastikan host kita tuh menarik atau diri kita tuh menarik perhatian audiens. Gimana caranya? Ya tadi berpenampilan menarik, lebih semangat, begitu. Dan juga yang kedua, durasi streaming itu harus minimal tuh 60 menit, gak boleh kurang dari 60 menit. Takutnya GMC-nya nggak kehitung ya, jadi harus 60 menit nih. Terus yang ketiga adalah gunakan script supaya kita lebih hafal lagi detail produknya. Yang keempat, promosikan live kita lewat teaser video. Teaser video itu bisa pakai countdown live, bisa juga kita tambahin produk keranjang kuning. Lalu yang kelima, gunakan tempat yang nyaman. Karena kan kita live streaming itu kan 1-2 jam ya. Kita pastiin tempat yang kita pakai dan live streaming itu adalah tempat yang nyaman. Yang keenam, siapkan produk yang akan direview ya. Karena kita nggak mungkin review produk gaib gitu, kita nggak punya produknya gitu. Yang ketujuh, konsisten. Kalau teman-teman udah live di malam-malam aja terus selama 1-2 jam gitu. Yang kedelapan, bawakan live secara interaktif ya. Kita harus interaktif, kita harus ngajak audiensnya untuk komen. Nah ini dia hal yang teman-teman nggak boleh lakukan nih, atau yang aduh jangan sampai deh ngelakuin ini. Yang pertama, membahas hal di luar promosi produk itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita sambil ngobrol-ngobrol kayak nanya, biasanya kakak pakai produknya yang mana sih? Kayak gitu, itu nggak apa-apa. Yang kedua, mengupload produk yang dilarang. Kita nggak boleh juga jualan produk yang dilarang. Contohnya itu kayak apa, minuman beralkohol, senjata tajam, itu nggak boleh. Yang ketiga, mempromosikan produk palsu. Contohnya itu kan kayak tas itu kan banyak ya produk palsunya tuh, tas yang bermerek yang harganya 50 juta terus kita jual gitu ya
50.000, itu kan udah pasti palsu ya, itu nggak boleh. Yang keempat, melibatkan anak di bawah umur. Jadi usahakan ketika live streaming anak kakak-kakak atau adiknya itu lagi tidur ya, jadi dia nggak masuk ke dalam live kita. Yang kelima, redirect traffic. Maksudnya gimana, yaitu maksudnya kita ngajak orang buat check out produknya itu nggak di TikTok tapi malah di Shopee gitu. Yang keenam, menampilkan bagian tubuh yang sensitif, contohnya ya belahan dada, terus apa namanya, uh, tangan yang berdarah itu nggak boleh, atau kita pakai tank top doang tuh usahakan jangan ya. Jadi usahakan kita pakai baju itu rapi, terus at least apa nih namanya, lengan ya gitu. Jadi nggak yang seksi-seksi. Yang ketujuh, merokok itu nggak boleh ya. Asap vape, asap rokok itu jangan sampai masuk di live streaming. Yang kedelapan, menampilkan record konten atau recording ya, recording live itu kita nggak boleh gitu. Boleh di next lagi kasus ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari kakak-kakak kah sebelum kita tutup? Oke, aku serahkan ke Kak Sisnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, gimana nih week trainingnya ada yang mau ditanyain nggak nih mungkin dari Kak Beauty? Oh, dari Kak Beauty lah. Caranya tahu produk lagi diskon di mana ya, Kak? Mungkin Kak Shirley bisa jawab. Oke, kita bisa lihat misalkan kan kakak-kakak kalau di HK itu kan ada kerja sama affiliate ya. Affiliate itu biasanya kita produk itu bisa lebih murah dibandingkan produk yang open affiliate. Makanya ketika kita mau promosiin produk itu kita cari dulu nih, harga awalnya berapa sih, harga di pasaran tuh berapa sih, terus riset pasar gue nih, oh ternyata harga di pasaran itu misalkan originate ya, harga atau scientific itu kan biasanya di pasaran tuh harganya 100.000, tapi setelah kakak join campaign di HK, scientificnya harganya cuma 90.000. Nah itu berarti udah masuk ke produknya itu udah promo kayak gitu. Oh ini berarti produk yang uh, scientific ini lagi promo nih kalau beli di aku. Jangan kalau di sekarang harganya 100.000, di aku cuma 90.000, itu berarti produknya lagi promo. Jadi kita misalkan mau live streaming atau kita mau bikin video keranjang kuning, kita tuh harus tahu dulu produk di pasaran itu harganya berapa gitu. Supaya kita bisa tahu oh, produk kita promo atau enggak. Gimana Kak Beauty sudah jelas dengan apa jangan jawabannya? Ada yang mau ditanyain lagi dari Kak Beauty sebelum kita mengakhiri weekly training siang ini? Oke, mungkin nggak ada nih Kak Shirley. Boleh nih Kak Shirley sebelum menutup weekly training hari ini, boleh nih kasih closing statement untuk weekly training siang ini. Oke. Ya untuk teman-teman, paling pesan dari aku itu rajin lagi live streamingnya, atau kalau misalkan diimbangin juga sama upload video ya. Upload videonya tuh lebih sering, live streaming lebih sering lagi, supaya yang pastinya live streaming kita semakin menarik. Kita harus semangat nyampein produknya, terus like-nya harus bagus, produknya harus ditampilin, pakai gimmick-gimmick juga, penyampaiannya itu energik, dan juga kalau misalkan video itu usahakan upload lebih dari 2 kali sehari ya, supaya GMP kita juga meningkat atau penghasilan saya juga semakin meningkat gitu, supaya masuk FYP juga dan brand-brandnya lebih menarik lagi gitu. Saja sih, sekian dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat kakak-kakak yang udah join weekly training dari HK Indonesia. Terima kasih. Silahkan Kak Sisya.
Terima kasih banyak Kak Shirley untuk closing statement yang sangat-sangat bermanfaat ya, yang bisa dicontoh nih sama teman-teman creator, teman-teman yang pejuang cuan di TikTok Shop ya. Mungkin bisa diterapin dari insight-insight yang didapat dari Beauty Training hari ini. Oke, aku mau ngucapin terima kasih untuk semua yang sudah hadir di siang ini. Aku Sylvia pamit undur diri. Kita ketemu di Beauty Training minggu depan. Terima kasih semuanya.